Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami ngambil judul jurnal yaitu Evaluasi Pre-Post pada Kedesain Ulang Ruang Packaging Produk Makanan di UKM XYZ, di mana kami akan menganalisis redesain kemasan dampak pada resepsi konsumen. Baiklah, kami dari kelompok 2 beranggotakan 7 orang. Yang pertama yaitu Rehan Maulia, yang kedua Bunga Lufia Alwani, yang ketiga Nurila Rahmada Fiska, yang keempat Ira Jasmi Pratama, Anissa Nurmaira, Adila Diovendri, dan Habibi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Yora. Kepada Yora dipersilakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu untuk yang pertama itu presentasi ini menyajikan analisis mendalam tentang dampak redesain kemasan produk terhadap persepsi konsumen. Kami akan meninjau data observasi, metodologi penelitian, dan hasil yang diperoleh untuk memahami bagaimana perubahan kemasan mempengaruhi daya tarik dan penerimaan produk di pasar. Dan redesain ini kemasan seringkali menjadi strategi krusial bagi merek untuk menyegarkan citra, menarik perhatian konsumen baru, atau mengkomunikasikan nilai-nilai produk yang diperbarui. Namun, keberhasilan ini harus diukur secara cermat untuk memastikan investasi yang dilakukan memberikan hasil yang positif. Dan untuk selanjutnya itu disampaikan oleh Aidil. Selanjutnya itu ada metodologi observasi redesain kemasan. Untuk mengevaluasi dampak redesain kemasan, kami melakukan serangkaian observasi yang membandingkan kemasan sebelum X1 dan sesudah X2 pada 20 sampel yang berbeda. Setiap observasi mencatat peringkat dan tanda perubahan yang diamati. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Data dikumpulkan pada hari 20 observasi independen. Masing-masing membandingkan kemasan lama dan baru. Yang kedua itu ada penilaian peringkat. Setiap observasi diberikan peringkat berdasarkan tingkat perubahan yang dirasakan, baik positif maupun negatif. Yang ketiga itu ada analisis data, analisis tanda. Tanda positif menunjukkan peningkatan persepsi positif, sedangkan tanda kurang menunjukkan penurunan. Terima kasih kepada Tio. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu data observasi perbandingan kemasan dengan variabel yaitu pengamatan sebanyak 20 kali, variabel X1 yaitu variabel sebelum, X2 setelah. DI yaitu selisih dari variabel X1 dan X2. DI absolut adalah positif dari nilai DI. Rank yaitu nilai DI yang setelah dirankingkan. Selanjutnya, berikut untuk tanda dari sebanyak pengamatan 20 pengamatan dengan tanda positif. Terima kasih kepada Nisa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bunga. Kepada Bunga disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu setelah mengumpulkan semua data, kami menghitung jumlah total observasi, jumlah observasi perbedaan nol, dan jumlah peringkat positif. Ini adalah langkah penting dalam analisis statistik kami. Pada total observasi yaitu 20, sedangkan observasi 0 tidak ada sampel yang menunjukkan perbedaan nol antara kemasan lama dan baru. Total peringkat positif yaitu 110, akumulatif dari semua peringkat positif yang diamati. Lanjut. Selanjutnya yaitu peringkat positif menunjukkan sejauh mana kemasan baru dipersepsikan lebih baik daripada kemasan lama. Distribusi peringkat ini memberikan gambaran tentang konsistensi peningkatan yang diamati. Peringkat tinggi yaitu 19, 17, 15,5 menunjukkan peningkatan signifikan dalam persepsi positif. Lalu peringkat menengah yaitu 14, 10,5, 7 menunjukkan peningkatan yang moderat namun konsisten. Selanjutnya peringkat rendah yaitu 5,5, 3, dan 1 menunjukkan peningkatan yang lebih kecil namun tetap positif. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Bunga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Kepada Rehan dipersilakan. Selanjutnya untuk analisis hipotesis, yang mana kita membandingkan W hitung dan W tabel. Untuk menentukan signifikansi statistik dari hasil redesain kemasan, kami membandingkan nilai W hitung dan W tabel, yang mana pada tingkat atau taraf 0,05 atau 5%. Nilai alfa. Tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 0,05, menunjukkan ambang batas untuk menolak hipotesis 0. W tabel. Nilai W tabel yang relevan untuk N atau jumlah data sebanyak 20 dengan alfa 0,05 adalah 52. Kemudian W hitung berdasarkan data observasi, W hitung adalah 0. Untuk kesimpulan statistiknya, hipotesis ditolak. Dengan W hitung 0 yang jauh lebih kecil dari W tabel 52, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis H1 diterima. Ini menunjukkan bahwa redesain kemasan memiliki dampak yang signifikan dan positif. Hipotesis 0 berbunyi, tidak ada perbedaan lama waktu produksi pengepakan produk baik sebelum dan sesudah redesain ruang packaging. Untuk hipotesis H1 berbunyi, ada perbedaan lama waktu produksi pengepakan produk baik sebelum dan sesudah redesain ruang packaging. Untuk hasil akhirnya, H0 ditolak dan H1 diterima. Maka kesimpulan keseluruhannya ialah redesain kemasan berhasil. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rehan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Habibi. Kepada Habibi dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya implikasi redesain kemasan yang berhasil. Keberhasilan redesain kemasan memiliki implikasi bagi strategi pemasaran dan penjualan produk. Menunjukkan bahwa investasi dalam desain kemasan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Peningkatan penjualan, pemanasan yang lebih menarik dan mendorong keputusan pembelian konsumen. Persepsi merek positif, desain yang modern dan relevan meningkatkan citra dan nilai merek di mata konsumen. Selanjutnya itu keunggulan kompetitif. Kemasan yang menonjol dapat membedakan produk dari pesaing di pasar yang ramai. Rekomendasi dan langkah selanjutnya. Berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan untuk memantau kinerja kemasan bagi mempertimbangkan penerapan strategi serupa untuk lini produk lainnya. Yang pertama itu pemantauan berkelanjutan. Lakukan survei kepuasan konsumen dan analisis penjualan untuk mengukur dampak jangka panjang. Selanjutnya penerapan strategi terapkan pembelajaran desain ini produk lain dalam portofolio merek dan eksplorasi desain lanjutan, pertimbangkan inovasi dan lanjut berdasarkan umpan balik konsumen dan tren pasar. Dikembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang dalam penyampaian dan juga penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.